Di hari-hari kita sekarang sedang heboh wabah corona dan terus berkembang. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan akan diangkat olehnya. Ada pandangan Islam tentang bagaimana setiap muslim menghadapi segala macam penyakit dan wabah. Dan kita di saat-saat sekarang saatnya untuk mempelajari masalah itu. Yang perlu kita garis bawahi bahwasanya semua yang terjadi di muka bumi ini, baik di langit ataupun di bumi, di kedalaman lautan, sudah Allah takdirkan jauh sebelum penciptaan manusia. Bukan hal yang baru. Allah berfirman dalam Al-Quran, disebutkan di dalam surah Al-Hadid, surah nomor 57, ayat 21 dan 22 juga 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ardi uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli. Dzalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Bergegaslah kalian kepada pengampunan Tuhan kalian, taubatlah segera dari dosa-dosa kalian, dan kejarlah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dijanjikan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Itulah karunia Allah yang sangat besar yang diberikan kepada siapa yang dia inginkan, dan Allah memiliki karunia yang sangat besar. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu yang menimpa kalian dari musibah di bumi ataupun di diri-diri kalian kecuali sudah tercatat di dalam kitab sebelum kami menciptakan kalian. Dan itu sangat mudah bagi Allah. Ayat 22, ayat 23-nya, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semua itu yang terjadi kalian suka atau tidak suka, terutama dalam masalah musibah, agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang telah luput dari kalian. Subhanallah, dengan adanya corona seperti ini, salah satu hikmah yang dalam Al-Quran disebutkan adalah membuat orang yang punya masalah-masalah itu menjadi kecil semuanya, karena adanya masalah yang lebih besar yang mereka sedang hadapi. Dan juga agar kalian tidak terlalu berlebihan bergembira sehingga melampaui batas terhadap apa yang dia berikan. Dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Pelajaran yang sangat besar bagi orang beriman adalah bagaimana mereka meyakini tentang takdir Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apa saja. Bukankah Allah sudah tenggelamkan Fir'aun sebelumnya? Allah hancurkan Namrud, Fir'aun dengan air di Laut Merah, Namrud dengan seekor lalat, dan kaum Hud yang begitu kuat, kaum Ad dikenal, mereka tinggi besar, kekar-kekar, bahkan postur tubuhnya memiliki atau mendekati postur Adam alaihissalam, artinya 60 siku ke langit. Allah binasakan dengan tiupan ataupun angin, dan sekian banyak contoh-contoh dalam masalah ini. Dan bukankah Allah sudah turunkan banyak sekali virus sebelum corona ini, dan itu juga sudah terjadi. Ada DBD juga yang menyebabkan orang banyak meninggal dunia, ada HIV sebelumnya, dan ada yang lain-lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan itu sebagai pelajaran agar manusia, orang-orang beriman tahu Allah mampu mengerjakan apa saja, tapi semua itu berputar sesuai dengan kemahaadilan Allah. Allah nggak mungkin menyusahkan hambanya, tapi ada hikmah-hikmah yang mungkin manusia belum bisa menjangkaunya, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu terjadi. Sebagaimana akan kita sebutkan. Di antara hikmah yang sangat besar, pelajaran adalah bagaimana sekarang seluruh dunia peduli dengan kebersihan. Bayangkan teman-teman, kalau tidak terjadi corona ini, maka manusia banyak dalam jorok dan kotornya. Sekarang semua harus dibersihkan, tangan dibersihkan, meja makan, kursi, pegangan pintu, segala macam hal. Sebenarnya tanpa menunggu penyakit itu harus dijaga. Dan Allah menyebutkan Allah suka sekali dengan keindahan dan kebersihan. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah indah, bersih, sempurna, suka dengan semua itu. Kalau tidak ada terjadi ini secara massal, apakah seluruh dunia akan bisa peduli dengan kebersihan? Belum tentu tentunya. Maka ini termasuk salah satu hikmah dan pelajaran. Bagi orang kafir, ini sekaligus peringatan kepada mereka. Dan subhanallah, munculnya corona justru di Cina yang umumnya orang-orang komunis dan ateis. Tidak yakin ada Tuhan. Kenapa? Alasannya salah satunya mereka mengatakan karena Tuhan tidak kelihatan. Maka mereka selalu kumandangkan, sampai di Indonesia pun orang-orang komunis mengatakan itu. Kalian orang Islam mengaku punya Tuhan, mana Tuhannya? Saya mau lihat, tidak nampak. Maka karena dianggap tidak nampak, tidak ada Tuhan. Subhanallah, Allah datangkan corona, virus yang mereka tidak bisa lihat. Tapi mereka bisa rasakan. Dan terlalu banyak hal yang kita bisa rasakan setiap hari, tapi tidak nampak. Tapi ada. Seperti rasa lapar, rasa kenyang, rasa senang, rasa sedih, marah, ya, dan segala macam ini bisa kita rasakan. Gejolaknya setiap saat, tapi tidak bisa nampak. Maka ini pelajaran besar bagi orang kafir.
Dan subhanallah kata ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan di zaman kita sekarang, justru yang banyak mengadakan penelitian-penelitian baik ke bulan, keluar angkasa, di bumi sampai masuk ke hutan-hutan, ke hewan-hewan, di lautan, ke dalam lautan, itu justru orang-orang ateis. Walaupun ada di antara mereka statusnya di keluarganya atau di lingkungannya adalah orang Nasrani, tapi kalau ditanya mereka tidak yakin ada Tuhan. Allah buat mereka justru yang melakukan penelitian dan akhirnya mengerucut kepada sebuah poin, oh pasti ada yang ciptakan. Tidak mungkin dengan keajaiban besar ini terjadi begitu saja. Jadi hikmah yang sangat besar yang bisa kita ambil. Itu poin pertama yang kita bisa ambil dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita, ya, semua kita penganutnya, agar kembali kepada agama dalam panduan menghadapi masalah-masalah, di antaranya wabah dan penyakit-penyakit ini. Yang pertama adalah larangan Islam untuk mendatangi lokasi yang memang dasarnya ada wabah, apapun sifatnya wabah itu, termasuk seperti corona sekarang. Dan memang secara otomatis manusia sekarang sudah banyak khawatir. Mereka mungkin tidak safar lagi ke negara-negara yang ada corona, atau sebagian negara bahkan menutup negara-negara mereka untuk didatangi. Dan itu sebenarnya pandangan syariat seperti itu. Bagaimana Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis Bukhari, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardin fala taqdimu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian dengarkan taun, wabah, ya, tersebar. Tentu ini ada yang mengatakan kusta, ada yang mengatakan pes, tapi intinya dia wabah. Kalau kalian dengar sebuah wabah tersebar di satu lokasi, jangan pernah kalian masuk ke lokasi itu. Dan kalau kalian sedang ada di dalam, maka jangan kalian keluar kena lari darinya. Pernah terjadi, kurang lebih terjadi tahun 17-18 Hijriah, di zaman kekuasaan Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dikenal dengan taun Amwas. Jadi wabah yang terkenal di wilayah Amwas, ya. Itu kurang lebih terjadi tahun Masihnya 639 Masehi. Waktu itu mati kurang lebih 20-25 ribu jiwa kena wabah ini. Dan mereka pada saat itu kebetulan kaum muslimin sedang menghadapi orang-orang Romawi. Umar bin Khattab keluar dengan pasukan besarnya untuk menghadapi Romawi, menaklukkan mereka agar bisa menerima Islam. Dan pada saat itu, pada saat Umar bin Khattab mau masuk ke dalam sebuah lokasi, ternyata di sana ada informasi yang sampai kepada beliau, ada wabah taun, ada wabah yang mematikan di dalam nih. Maka Umar bin Khattab menahan seluruh pasukannya, lalu bermusyawarah dengan sahabat-sahabat dari Muhajirin, dari Ansar, orang-orang yang dianggap senior. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Masukkah? Baru kita tawakal kepada Allah, kena ya sudah, nggak kena ya sudah, atau kita nggak masuk lalu kita dianggap lari dari takdirnya Allah? Kesimpulannya teman-teman sekalian, pada saat itu ada dua orang sahabat, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia, juga Mu'adz bin Jabal, berkata, "Wahai Amir Mu'minin, apakah Anda lari dari takdirnya Allah? Udah masuk aja, tawakal." Lalu Umar bin Khattab menjawab, mengatakan, "Wahai Abu Ubaidah, kalau seandainya bukan kau yang ucapkan." Artinya sayang kalau kau sampai ucapkan itu, sebenarnya kau harus berilmu. Lalu kata Umar, "Bagaimana kalau seandainya kau punya gembalaan, lalu ada dua buah lembah, satu lembahnya itu tidak ada tanamannya, yang satu ada tanamannya. Kira-kira yang mana kau akan bawa gembalaanmu? Ke tanah tandus kah lalu kau katakan tawakal Allah, atau ke tanah yang ada tumbuh-tumbuhannya?" Lalu kata Umar, "Saya tidak akan masuk." Abu Ubaidah pun tetap ngotot, dia masuk, salaman sama Umar bin Khattab, akhirnya sama Mu'adz bin Jabal masuk dan terbunuh dengan wabah tersebut. Yang terjadi teman-teman sekalian, setelah masuk dua sahabat yang muda ini, ternyata ada sahabat Nabi yang namanya Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang masyhur namanya, datang mengatakan, "Wahai Amir Mu'minin, saya punya berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kalau wabah taun ada di sebuah lokasi, jangan kalian masuk, dan kalau kalian sudah di dalam, jangan kalian keluar." Maka kata Umar, "Segala puji bagi Allah yang telah memandu kami." Oleh karena itu, isolasi ini sangat positif. Artinya memang kita tidak masuk ke sana, atau bahkan kita menahan dulu orang tidak sembarangan masuk ke negara kita, bagiannya sangat positif. Sekarang banyak orang bertanya-tanya, kenapa Arab Saudi tidak izinkan umrah? Lalu kemudian sangka buruk, berpikir positif dulu. Saya dapat informasi di sana, Ka'bah itu kan selalu dipegang oleh orang. Dan corona ini dari tangan orang bisa pindah langsung, pegangan orang saja sudah bisa pindah. Maka kalau dibuka umrah, bukan cuma bahaya bagi penduduk Saudi sendiri, bagi kaum muslimin. Berapa juta orang yang tawaf setiap hari, berapa banyak orang yang tawaf setiap hari, dan berapa banyak tersebar seluruh dunia penyakit ini. Maka ditutup. Dan penutupan umroh haji bukan baru sekarang. Sudah dalam sejarah Islam beberapa kali terjadi umroh haji tertutup. Tapi hal-hal terjadi karena peperangan, ada karena peribut antara kekuasaan dan segala macam hal. Jadi ini bukan hal yang baru. Apalagi ini hanya sementara waktu saja. Demi maslahat semuanya.
Dan ini ada dalam syariat kita. Oleh karena itu teman-teman yang tidak punya ilmu jangan banyak berbicara. Akhirnya mendapatkan dosa. Apalagi bahasanya kenapa pemerintah Saudi. Berarti satu Saudi disalahkan. Berapa banyak orang yang Anda harus minta maaf dengan masalah ini. Kenapa pemerintah ini larang? Pemerintah itu yang dibahas. Berapa banyak dosa yang kita bisa dapatkan. Kalau Anda punya masalah sama seseorang, kerucut ke orang itu saja. Misal suami istri ribut. Kemudian suami misalnya marah sama saya, lalu dia mengatakan, kamu memang ini tidak dididik oleh kedua orang tuamu. Tadi dia cuma masalah sama istrinya. Sekarang masalah sama kedua mertuanya. Jadi 3 dosa dia, 3 musuh dia. Apalagi kalau dia bilang, memang keluargamu begitu. Satu keluarga. Kalau keluarga 30 orang, punya 30 orang masalah. Kalau dia bilang, memang negaramu begitu, atau sukumu begitu. Mungkin 300 orang sukunya. Memang negaramu begitu. Berarti kalau ke Indonesia 200 juta, dia harus minta maaf dengan sekian ratus juta orang. Maka harus hati-hati dengan lisan. Apalagi kalau tidak punya ilmu. Ini berbahaya. Maka dalam kondisi fitnah seperti ini kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu yang benar. Sudah ada betul-betul penelitian baru kita berbicara. Itu pun kalau ada manfaatnya kita berbicara. Kalau tidak maka diam adalah emas. Juga dikatakan Ibnu Hajar rahimahullah tentang masalah ini. Beliau wafat tahun 852 Hijriah menjelaskan kalau larangan mendatangi tempat penyakit itu karena dikhawatirkan menular ke siapapun yang masuk wilayah itu, dan larangan orang yang berada di wilayah tersebut keluar agar orang lain tidak terjangkit penyakit taun. Dan bukti bahwasanya ada penyakit yang menyebar, yang menular kalau ada sebabnya tentunya. Misalnya kita sengaja interaksi dengan orang-orang yang kena penyakit menular, maka ini ada dalilnya. Disebutkan dalam hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, la tadimun nadra ila majzumin. Jangan kalian terlalu banyak interaksi ataupun menatap orang yang kena wabah, kustak atau yang lainnya. Berarti memang ada sifat menular. Walaupun ada sabda Nabi SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular, tapi maknanya la adwa tanpa sebab, bila sebab. Harus ada sebabnya. Orang jelas-jelas flu, dia habis pegang ingusnya, mohon maaf, lalu salaman sama Anda. Anda bilang nggak apa-apa, nggak keluar kok. Lalu ingusnya kita gosok di hidung kita, menular masalahnya. Kalau ada sebabnya maka pasti akan ada akibat seperti itulah. Kemudian juga kalau terjadi bagi orang-orang beriman, misal kalau sampai ada yang kena pun, dan kita berharap tentu karena ini adalah wabah yang Allah datangkan sebagai hukuman, gitu kan? Jelas ini adalah hukuman karena Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, tidak mungkin wabah itu kalau misalnya wabah, bahasa Arabnya wabah, tidak mungkin wabah datang turun dari langit Allah jadikan sebagai sebuah bencana di muka bumi kecuali karena dosa yang sedang terjadi, dan tidak akan pernah diangkat kecuali dengan taubat. Jadi kita sebagai orang beriman tahu, yakinlah teman-teman, kalau Anda orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti panduan syariat Allah, syariat Anda, syariat Islam, dan Anda juga terapkan apa yang diperintahkan agar bisa selamat dari wabah, dari penyakit sebagaimana yang kita sebutkan sebentar lagi insyaallah, maka Anda akan aman, tidak perlu khawatir. Saya ingatkan juga, jangan terlalu dibesar-besarkan. Seakan-akan harus sembako dipenuhi di rumah, tidak akan boleh salaman sama sembarangan orang. Akhirnya suami istri nggak mau salaman, orang tua sama anak nggak akan salaman, muslim sama muslim yang lain di masjid tidak akan salaman. Pada sementara Nabi SAW mengatakan bahwasanya kalau 2 orang muslim salaman, pada saat mereka lepaskan tangannya maka akan guguran dosa-dosanya. Tapi Anda punya hak setelah itu, ya, mengantisipasi dengan misalnya mencuci tangan, boleh. Anda boleh pakai masker, silahkan, itu hak Anda ikhtiar, tapi jangan berlebihan. Sehingga akhirnya setiap orang bersin sedikit, kayaknya corona nih. Kan jadi masalah. Semua orang dicurigai. Di pengajian sekmalah dan tanya begitu, Ustaz, saya lagi flu. Begitu saya flu, semua orang sekitar saya curiga kalau saya corona. Sehingga akhirnya semuanya orang su'don satu sama yang lain. Ini juga jadi pelanggaran agama. Artinya kita berhati-hati, tapi tidak boleh berlebihan. Disebutkan dalam sebuah hadis, Aisyah berkata radhiyallahu anha tentang masalah taun. Waktu itu beliau bertanya kepada Nabi SAW, maka beliau mengatakan, innahu adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Wabah itu sebenarnya adalah wabah taun terutama, tapi ini wabah secara bisa juga masuk dalamnya. Allah utus kepada siapapun sebagai siksaan yang dia inginkan. Faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan pasti itu kalau tim penerima orang beriman maka Allah jadikan rahmat buat dia. Dalam riwayat Bukhari yang lain, kalau ada seorang mukmin meninggal karena taun wabah, maka dia mati syahid. Dan kemudian dikatakan, falaisa min 'abdin yaqa'u ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajru syahid. Dan tidak ada seorang muslim pun atau mukmin pun yang sedang berada di satu lokasi, di sana ada wabah yang tersebar, kemudian dia tinggal di negaranya, tetap diisolasi, dia nggak keluar agar tidak menyebar, dan kemudian dia yakin itu tidak akan menimpa dia kecuali dengan izin Allah,
kecuali akan dicatat baginya pahala mati syahid. Sebab-sebab syar'inya ada disebutkan oleh Nabi SAW, di antaranya hadis yang mulia. Kata Nabi SAW, ya ma'syaral muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, khamsu khisal atau khisalu khamsin idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Ada 5 perkara, kalau kalian diuji oleh Allah dengannya maka ini sangat berbahaya. Tapi aku berlindung kepada Allah untuk kalian agar kalian tidak terkena. Lan tadhhar fahishatu fi qaumin qattun hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un. Ketahuilah, tidak ada satu maksiat dosa besar kepada Allah di lokasi orang kafir atau orang beriman tersebar merajalela itu kecuali Allah akan mendatangkan wabah taun kepada mereka. Wal auja, dan masalah-masalah yang berat, penyakit berat. Allati lam takun maghat fi aslafihim alladzina magaw, yang tidak pernah menimpa orang-orang yang datang sebelum mereka. Lam yanqusul mikyala wal mizana illa ukhidu bisinina wa shiddatil mauna wa jurus sultan alaihim. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka atau komunitas yang curang dalam timbangan kecuali pasti mereka akan mendatang atau mendasarkan peceklik dan juga susahnya kehidupan serta pemimpin yang zalim terhadap mereka. Walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama walaulal bahaimu lam yumtiru. Dan tidak ada seorang pun atau satu kaum yang menahan zakat harta mereka kecuali Allah akan tahan hujan dari langit, dan kalau bukan karena hewan-hewan mereka tidak akan diberikan hujan. Walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Dan tidak ada seseorang pun atau komunitas yang sengaja mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Allah mengatakan akan dapat ini, kalau berbuat ini akan dapat ancaman itu, lalu dia mengatakan tidak mungkin. Dia coba mengkhianati dan mengingkari masalah itu. Kecuali Allah akan datangkan musuh-musuh yang akan menguasai mereka dan akan mengambil sebagian apa yang ada di tangan mereka. Wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan tidak ada satupun pemimpin-pemimpin mereka yang tidak menerapkan kitab Allah dan mereka tidak menjadikan sebagai sesuatu yang harus diterapkan apa yang Allah turunkan, kecuali Allah akan menjadikan permasalahan di antara mereka. Itu yang kedua, atau maksudnya poin yang kedua yang berhubungan dengan masalah apa yang harus kita lakukan. Pecahannya adalah kita harus mengisolasi tempat itu. Kemudian cabang daripada poin kedua ini adalah bagaimana kita berobat. Nah, kita tutup dengan ini teman-teman sekalian, bagaimana berobat. Berobat ini ada 3 cara dalam syariat kita, dan ini sayangnya yang pertama dan kedua yang merupakan asas dilupakan oleh kaum muslimin. Yang ketiga yang merupakan akhir daripada ikhtiar, justru ini yang mereka fokus untuk melakukannya. Teman-teman sekalian, kita harus yakin dengan sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Beliau bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzalallahu lahu shifa." Allah tidak akan pernah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan kesembuhan bersamanya. Nggak ada kata-kata tidak ada kesembuhan. Nggak ada dalam Islam penyakit tidak ada obatnya, mustahil. Pasti ada. Itu sabda Nabi SAW dan tidak mungkin salah. Ini wahyu yang sudah diberikan kepada kita. Maka yang harus dilakukan 3 hal. Yang pertama, yang ini yang orang tinggalkan adalah berdoa, berzikir, sholat, sedekah, taubat. Ini asas daripada hilangnya wabah dan juga penyakit, mara bahaya, dan ini banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Misal masalah doa, kata Nabi SAW, la yaruddul qadha illa doa. Tidak akan pernah ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa. Kemudian Nabi SAW juga bersabda di dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna doa yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa alaikum ibadallahi bid doa. Sesungguhnya doa akan bermanfaat terhadap apa yang sudah ditetapkan, takdirkan, dan apa yang belum ditetapkan atau ditakdirkan. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Juga dalam sabda Nabi SAW tentang masalah doa, seperti misalnya doa keluar dari rumah. Biasakan membaca doa ini. Kata Nabi SAW, siapa yang keluar rumah membaca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri kepada-Nya dan tidak ada yang kekuatan kecuali milik Allah. Kata Nabi SAW, apabila seseorang keluar rumahnya, lalu dia membaca doa tadi, maka Allah akan menjawab mengatakan, engkau akan diberi petunjuk, dicukupkan dan selalu terjaga. Maka syaitan pun akan menyingkir darinya. Syaitan yang lain berkata, bagaimana mungkin engkau bisa mengganggu seseorang yang telah mendapat petunjuk, kecukupan dan penjagaan.
Ini sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana dia membaca doa keluar rumah misalnya. Begitu juga dengan doa-doa yang lain. Ya. Seperti misalnya dia supaya diijabah doanya, dia baca doa Dzannun atau la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadikan sebagai zikir dia. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Maha suci Engkau, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ini doa dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Kata Nabi SAW setelah menjelaskan kejadian tersebut, beliau mengatakan, lam yad'u biha rajulun fi syai'in qattun illa istujiba Allahu lah. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengannya dalam satu masalah apapun melainkan Allah pasti kabulkan. Itu juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir pagi petang misalnya. Di antara zikir pagi petang bunyinya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala yang buruk diciptakan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari, ya, maka tidak akan ada mudarat atau mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga sore hari. Kalau dia baca 3 hari pagi sampai sore dia aman. Dan kalau dia baca 3 kali sore hari, maka tidak akan ada mara bahaya yang akan memudaratkannya hingga pagi hari lagi. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang pendek mudah diamalkan. Begitu juga dengan zikir pagi petang yang masyhur, walaupun semuanya hampir semuanya 80% intinya minta agar diberikan keselamatan. Di antaranya adalah Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku minta kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat dari segala macam bara bahaya termasuk wabah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Hadis sahih riwayat Ahmad. Yang artinya, Allah, sungguh aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan dalam agamaku. Jangan sampai aku menyimpang. Kemudian juga keselamatan di duniaku, keselamatan di keluargaku, keselamatan di hartaku. Ya Allah, tutupilah aurat-auratku, maksudnya kekurangan-kekuranganku, dan tentramkanlah hatiku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari mukaku, dari belakangku, dari kananku, dari kiriku, dan dari atasku, dan aku berlindung dengan kemahabesaranmu agar aku tidak tergelincir ataupun kena gempah dari bawahku. Ini diantaranya saja, dan cukup banyak zikir-zikir. Ya. Di dalam hadis yang lain, ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasul, di pagi hari, tadi malam saya disengat oleh kalajengking, berbisa. Ini sekarang bengkak semuanya, membiru kakinya. Kata Nabi SAW, ama law qulta hina amsait. Coba kau baca pada saat kau tiba sore hari semalam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam tadurruk. Kalau seandainya tadi malam kau baca, aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan yang Dia telah ciptakan, maka tidak akan membahayakanmu. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Itu juga dengan sholat. Ada sholat teman-teman sekalian yang mungkin orang tidak banyak fahami, tapi sholat ini dikerjakan oleh Nabi SAW. Itu sholat yang sifatnya mutlak. Dikatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abu Daud, hadis Hasan riwayat Ahmad dan Abu Daud, karena Nabi SAW idza hazabahu shalla, idza hazabahu al-amr shalla. Bahwasanya Nabi SAW setiap kali ada masalah yang dihadapi, pasti beliau langsung pergi sholat. Dan sholat ini sifatnya bukan duha, bukan sholat malam, bukan sholat wudu, bukan taubat. Antum wudu, sholat niat pendekatan diri kepada Allah. Ya, ini dibolehkan, dimutlakkan ya sholat ini. Dan ini dikerjakan. Begitu juga teman-teman memperbanyak amal saleh seperti sedekah. Ini banyak menghilangkan dari wabah dan permasalahan. Hadis Nabi SAW riwayat Tabarani dengan sanad sahih. Sana'iul ma'ruf taqiyu masari as-su. Sesungguhnya semua perbuatan kebaikan, ketakwaan kepada Allah akan menjauhkan dari segala macam masalah berat atau yang buruk atau kejahatan. Wa sadaqatus sir tudfi ghadabur rabb. Dan sedekah secara sembunyi-sembunyi akan meredam murkanya Allah. Wasilatul rahim tazidu fil umur. Dan melanjutkan hubungan silaturahim akan menambah panjangnya umur. Di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, inna sadaqata latudfi'u ghadabar rabb wa tadfa'u an mitati su. Ketahuilah bahwasanya sesungguhnya sedekah itu akan meredam murkahnya Allah. Jadi kalau Allah marah dengan menurunkan wabah dan segala macam hal, Allah bisa angkat murkahnya itu dengan sedekah kita. Wa juga sedekah itu dan juga dia akan bisa menolak mati yang buruk. Di dalam hadis yang lain riwayat Al-Hakim kata Nabi SAW, sana'il ma'ruf taqiyu masari su. Semua perbuatan baik akan menjauhkan dari segala macam mara bahaya. Wal afaq, gangguan-gangguan. Wal halaqat,
hal-hal yang membinasakan. Wa ahlul ma'ruf fid dunya hum ahlul ma'ruf fil akhirah. Dan orang yang suka buat kebaikan di dunia, maka mereka adalah orang-orang yang juga ma'ruf di akhirat. Termasuk teman-teman sekalian dianjurkan agar menutup wadah-wadah minum dan makan ya di rumah. Disebutkan dalam sebuah hadis, dan hadis ini juga adalah hadis yang sahih. Ya kan Imam Muslim. Saya langsung ke terjemahannya, kata Nabi SAW, tutuplah bejana-bejana, rapatkanlah tempat-tempat minum, karena ada waktu satu malam atau ada waktu pada saat orang-orang lagi tidur, ketika turunnya wabah atau di malam hari turun wabah. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup ataupun tempat minum yang tidak dirapatkan, kecuali ia akan masuk ke dalamnya. Wabah itu akan masuk. Makanya sunnah Nabi SAW adalah bagaimana kita menutup wadah-wadah minuman dan makanan kita. Tentu masih banyak poin-poin yang lain teman-teman, karena khutbah Jumat saya ringkaskan. Kemudian kita masuk juga ke jenis pengobatan selain tadi saya bilang ada 3. Yang pertama adalah zikrullah, ya, yang doa, sedekah dan seterusnya, semua amal-amal saleh. Yang kedua masuk dalam pengobatan adalah pengobatan yang juga banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, pengobatan dengan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti misalnya ruqyah syariah. Ya, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, aku pernah merasakan rasa sakit kepala yang luar biasa. Kemudian aku membaca surah Al-Fatihah, meniupkan ke air zam-zam, aku meminumnya dan mengusapkan ke badanku. Tiba-tiba sakit itu hilang. Ruqyah syariah. Teman-teman yang mau lebih jauh bisa nonton insya Allah ceramah kami di YouTube tentang masalah ruqyah syariah. Dan ini ulama sudah sepakat mengatakan bukan hanya orang kena racun, sihir, tapi juga dia bisa mengobati segala macam masalah dan penyakit. Kemudian juga jangan pernah tinggalkan habbatus sauda. Sekarang beli di rumah, jintan hitam. Selalu kita dengar hadis Nabi SAW tapi tidak diamalkan. Hadis Bukhari Muslim, habbatus sauda dawa likul da'il sam. Biji hitam atau jintan hitam itu adalah obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Kalau mati juga bisa diobati, jintan hitam akan obat. Maka diminum, konsumsi, taruh di teh kita, di kopi kita, di nasi, di sayur, di susu, minum sama madu. Ya. Maka ini anjuran Nabi SAW. Sakit atau tidak sakit, maka dia akan meningkatkan kekebalan tubuh insya Allah dan akan menyembuhkan penyakit. Sebagian ulama mengatakan keutamaannya, karena dalam hadisnya dikatakan habbatul barakah, biji yang penuh dengan berkah. Karena kalau orang minum, kalau dia belum ada penyakitnya, maka akan menjadi penameng ya, atau penahan daripada penyakit yang akan datang. Kalau dia sudah kena penyakit, maka akan membantu dia mengeluarkan dirinya dari penyakit tersebut. Begitu juga teman-teman sekalian dengan mengkonsumsi madu. Madu ini dikonsumsi, tapi bukan air madu, madunya dikonsumsi. Ada orang punya 1 kilo madu, 1 tahun baru habis. Diminum madu itu, jadi madu tanpa dicampur apa-apa. Itu baru manfaatnya besar. Tapi banyak orang 1 sendok makan ditaruh di 1 botol air 1 liter. Sehingga jadi air madu, bukan madunya. Madu dikonsumsi. Dan Nabi SAW pastikan kesembuhan pasti di 3 hal. Yaitu konsumsi madu, kemudian sayapan bekam, dan juga kai atau besi panas yang ditempelkan di tubuh. Dan aku melarang umatku menggunakan kai. Dalam riwayat lain, jadikan kai sebagai obat terakhir kalian. Maka madu juga begitu. Dalam riwayat Tirmidzi ada 2 orang adik kakak. Si kakak kena diare, mencret-mencret, mohon maaf. Adiknya pergi ke masjid lalu melapor kepada Nabi SAW. Mengatakannya, Rasulullah, kakakku lagi mencret, diare. Kata Nabi SAW, berikan dia madu. Dia pulang ke rumah si adik, dikasih kakaknya. Ternyata belum sembuh. Dikasih kali belum sembuh, masih diare. Dia datangnya Rasulullah belum sembuh. Nabi SAW lalu marah pada anak muda ini sambil mengatakan, pasti Allah benar dan perut kakakmu yang bohong. Tidak mungkin salah. Allah mengatakan sembuh dengan madu, kok bilang tidak? Sekarang pulang berikan kembali. Diberikan kakaknya, akhirnya sembuh. Ini disebutkan dalam hadis yang sahih. Dan kita tahu dalam Al-Quran, dalam surah An-Nahl khusus, ya, surah nomor 16, Allah berfirman di ayat 68 dan juga ayat 69-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa auha rabbuka ilan nahli an ittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah mewahyukan kepada lebah-lebah, surah nomor 16 tentang lebah An-Nahl, agar menjadikan gunung-gunung sebagai rumahmu atau rumah-rumah kalian, dan juga dari pohon-pohon dan apa yang dibuat oleh manusia. Itu ayat 68. Ayat 69-nya, "Tsumma kuli min kulli tsamarat." Kemudian makanlah hai para lebah, Allah wahyukan kepada ciptaannya lebah, makanlah dari semua jenis buah-buahan. Fasluki subul rabbiki dzulula. Lalu ikutilah petunjuk jalan yang sudah Allah berikan kepada kalian. Yakhruju min butuniha syarab. Dan dari perut lebah itu akan keluar minuman. Mukhtalifa alwanuhu fihi shifa'un linnas, yang warnanya berbeda-beda. Ada madu warna hitam, ada coklat muda, ada kemerah-merahan, warnanya berbeda-beda, ada yang madu warna putih dan seterusnya. Semua itu keluar dari perut lebah, kata Allah, ada obat untuk manusia. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Itu betul-betul ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau memikirkannya.
Begitu juga dengan bekam, saudaraku seiman. Jangan pernah tidak bekam. Kita sekarang kalau tidak salah berada di 18 Rajab. Sunnah Nabi SAW tanggal 17, 19, dan 21. Kalau kemarin 17 Anda belum bekam, maka besok insya Allah bisa bekam di tanggal 12 atau tanggal 21. Dan Nabi SAW juga mengatakan bahwasanya kesembuhan pasti di sayapan ya bekam. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih riwayat Ahmad, sebaik-baik pengobatan penyakit kalian adalah berbekam. Juga dalam riwayat lain, riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, tidaklah aku melewati sekumpulan para malaikat ya, di langit pada saat aku sedang Isra dan Mi'raj, kecuali mereka semua mewasiatkan mengatakan, hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berbekam. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, barang siapa ingin berbekam hendaklah dia lakukan di tanggal 17, 19 dan 21, maka akan menyembuhkan semua penyakit. Juga teman-teman sekalian, konsumsi air Zam-Zam. Jangan lupakan air Zam-Zam. Beli, milikin, minum. Air Zam-Zam pulang dari umrah bukan ditaruh di gudang, di lemari 5 tahun gak dikonsumsi. Minum Zam-Zam. Dan ulama mengatakan Zam-Zam akan terus berlaku walaupun dicampur dengan air lain. Misal, antum cuma punya 1 galon 5 liter, biasa kalau pulang umrah dikasih. Baik, kita minum sebagiannya. Bisa diisi dengan air biasa. Air biasa yang bercampur dengan Zam-Zam akan berubah jadi Zam-Zam secara otomatis. Jadi tidak akan pernah habis Zam-Zam kita sebenarnya. Kita bisa tinggal menambahkan air terus-menerus dan itu terus akan berlaku sebagai hukum Zam-Zam. Dan kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim, air Zam-Zam penuh dengan berkah. Ia merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat untuk semua penyakit. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, Zam-Zam sesuai dengan niat dan tujuan orang yang meminumnya. Minta kesembuhan Allah kasih, minta apapun Allah akan kasih. Dan juga Nabi SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Al-Baihaqi dengan sanad hasan, beliau pernah membawa air Zam-Zam dikatakan dalam girbah. Girbah itu kayak wadah minuman untuk taruh minuman tapi dari kulit hewan. Kemudian beliau menyiramkan dan meminumkannya kepada orang-orang yang sakit. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtiar kita. Kemudian yang terakhir, pengobatan ketiga yang paling banyak orang sekarang melakukannya dan meninggalkan yang pertama dan kedua, yaitu berobat secara medis. Dan ini dianjurkan juga dalam Islam. Tapi ini pengobatan terakhir justru. Kalau kita malah terbalik, dokter dulu, nanti kalau sudah tidak bisa sembuh dengan 30 dokter, baru sholat malam. Baru mau berdoa. Allah di nomor 30 kan, bagaimana bisa sembuh? Maka ikhtiar medis adalah ikhtiar yang terakhir. Hanya pelengkap saja. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak turunkan penyakit, hai hamba Allah, kecuali Allah turunkan bersama obat, maka berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Aku qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini, wastaghfirullah li wa lakum, dan saya beristighfar kepada Allah, dan ada jamaah istighfar kepada Allah, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Beristighfarlah kepadanya karena Dia Maha menerima taubat hamba-hamba dan juga Maha penyayang.